Pokoknya jenengan nate jagongan kali saudara Sabrak, nelongso dadi wong Indonesia Mas. Tapi semakin kula ngrungokne ceritane saudara Sabrak, kula baru sadar kenapa kemudian hubbul watani minal iman, bahwa mencintai tanah air adalah sebuah hal yang menguatkan keimanan kita dan itu sangat berat. Saman gak tau neng di saman dolan paling adoh luar negeri mungguhmu Jogja. Sama tahu dolan waduh tenan. Oh, apa meneh kayak ngene-ngene iki biasa, apa meneh ngene iki biasa nang Eropa, biasa nang Amerika, biasa nang di kok pulang tetap mencintai Indonesia. Iku monggoku ya wong hebat tenan. Loh, ya Pak, Dadi nek monggo ngono. Dadi lek ora antarane wong hebat tenan, antarane wong peko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kafi Kreator. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan ngaji bareng lagi, tentunya dengan Gus Kausar. Dan ini adalah ngaji terbaru di Kota Banjarnegara di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara pada acara 100 hari dari Nyai Haja Uswatun Hasanah. Dan kali ini Gus Kausar hadir bareng satu panggung dengan Gus Sabrang dan Habib Habib Umar Al-Mutohar. Gus Sabrang yaitu yang dikenal sebagai vokalis band dari band Leto dan juga putra dari Cak Nun. Dan kali ini beliau ada kesempatan satu panggung dengan Gus Kausar juga. Dan sebelum sebelum ngajinya Gus Kausar tadi, Gus Sabrang sempat menyampaikan sambutannya pada acara kali ini dan langsung diteruskan oleh Gus Kausar. Dan kali ini kita akan nyimak khususnya ngajinya Gus Kausar saja. Oke, tidak usah lama-lama lagi, ini langsung saya persiapkan video ngajinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahwa disebut bahwa masyayikh, bahwa kiai, bahwa alim, bahwa ulama, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara sedaya ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat, wabil khusus wonten kakak kawula Kiai Haji Ahfaz Faisal Todius, wonten sedherek kula senior kula tukang provokasi sopo jenenge lali. Tukang provokasi kata Gus Kausar. Jenenge sapa? Guys, pokoknya niki lah pokoknya. Niki tiang tenar, tiang populer. Ya kala itulah kira-kira. Sebelum kami tampil, beliau sempat populer. Kira-kira begitu. Wonten Mas Mahbub Zaki yang sudah sangat merepotkan kami dengan sedikit jasanya, kemudian memaksa kami untuk ayo jasanya kan gak sepiro, tapi gowo-gowo ibuke, gowo-gowo ramane, gowo-gowo bae gitu. Wah, sedaya ingkang kawula mulyakaken, insyaallah alhamdulillah wonten saben punika kita saged silaturahim, saged pepanggihan. Lek kula ngoten niat kula mriki niku namung tasliyah, namung takziah. Nggih rada ngodhoki kula niku dereng saged sowan senaosa
Iki nyapa iki? Oh. Sing paling prinsip mugi-mugi almarhumah al-maghfirlah mugi-mugi estu pikantuk rahmat lan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan kula panjenengan sedaya khususipun keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fattah, wabil khusus putra-putranipun estu dipun tata kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Estu saged istiqomah anggene ngentun amal-amal ingkang sae ingkang saged maremaken almarhum, ingkang saged bingahaken almarhum wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kula niku sing nyebabi boten enggal takziah niku hakikate boten napa-napa. Kula niku boten pate sering panggih kalih Mas Mahbub. Cuman kula ngraos kalih Mas Mahbub niku celak sangat lan duka nggih. Kula niku rada menemukan banyak kesamaan dengan Mas Mahbub. Minimal podo-podo tukang ngapus ini. Minimal podo-podo tukang gawe rusuh. Artinya kami berdua adalah orang-orang yang sebetulnya keberadaannya tidak jelas. Kemanfaatannya apa, kegunaannya apa. Tapi kula mboten saged bayangne kalau kemudian apa yang menimpa kepada Mas Mahbub itu kemudian kami rasakan. Wong iku kilangan sapa wae iku jek iso digambarno, tapi nek kilangan ibu itu adalah contoh konkret. Artinya orang tua itu adalah contoh konkret menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, perumpamaan Tuhan yang ada di depan mata kita. Sama ngerti gak? Dosamu kan akeh toh. Saudara Sabrang ini loh. Iya. Kalau Sabrang mungkin terbatas dosanya. Artinya gini, kalau Sabrang dosanya agak tertutupi begitu ya kira-kira. Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mengetahui kelakuan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan Allah tetap membuka pintu rahmatnya kepada kita. Begitu pula orang tua kita. Orang tua kita itu adalah orang yang benar-benar paham betapa busuknya kita, betapa ruwetnya kita, betapa menyedihkannya kita, tapi mereka juga tidak pernah lelah-lelah untuk memaafkan dan terus memberikan kasih sayang kepada kita, khususnya ibu. Makanya wis kelangan ibu piye, Masya Allah. Sepindah malih mugi-mugi estu barokah almarhumah estu saged kita raosaken sedaya. Nggih kula paham. Berulang kali ulama kita mengatakan likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Kita ini boleh kehilangan apapun. Karena setiap yang hilang pasti akan ada yang datang sebagai penggantinya. Itu sudah apa Pak? Puteranin dunia itu apa Pak? Istilahnya Pak. Aku kan yang paling ngerti bahasa-bahasa ngono Hukum alam lah katakan seperti itu. Setiap ada yang pergi pasti ada yang datang untuk menggantikannya. Tapi ojo sampai pisan-pisan awake dhewe kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab awake dhewe sekali kehilangan pangeran, wis ora ana gantine, ora ana dilere, ora ana tokone. Kira-kira begitu. Tapi ternyata di antara sekian banyak kehilangan, tidak ada yang lebih memukul daripada kehilangan ibu. Tidak ada selimut yang terhangat daripada selimut selimut dekapan ibu.
Ibu belum tentu mendekap kita secara dohir. Ibu mesti, kayak awakmu ini ibumu, aku yakin gak tahu ngeloni awakmu. Tapi doa-doanya, harapan besarnya, kepercayaannya, keyakinannya bahwa kamu akan menjadi pribadi yang luar biasa, itu akan selalu menyertai langkah kita sebagai anak-anak. Oh iya ibu. Makanya muga-muga kula panjenengan sedaya estu dipun takdir oleh Allah Ta'ala. Dados lari sing bekti dateng tiyang sepah, khususnya ibu. Imam Syafi'i mengatakan, wa'ati abak fa'innahu rabbaka min ahdi sighari. Wakhda' li ummik wa ardiha fa inna uquqaha ihdal kibari. Kita ini dengan orang tua harus benar-benar memiliki rasa hormat, rasa respek. Apapun yang pernah beliau berikan kepada kita, yang pernah orang tua berikan kepada kita, tidak ada satupun di antara kita yang mampu membalasnya. Apa wae bentuke wis to, masih yo koyo saudara sabrang ibu dina gelut kabeh bapake. Karena merasa lebih pengalaman, luweh jajah dolane, kenalane luweh akeh misalnya. Tidak ada satu karya pun kemudian mampu membalas itu. Makanya sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajzi waladun walidayhi la yajzi waladun walidayhi. Tidak ada satupun anak yang punya kemampuan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. La yajzi waladun walidayhi illa ayyajiduhuma mamlukain. Kecuali nek kowe nemu bapakmu dilalah kasane ngalah dadi budak, dadi kawula, fayashtariyahuma fayu'tiqahuma. Kemudian kamu beli, terus kamu merdekakan. Iku kira-kira dok. Iku mungkin ada potensi untuk kemudian ada jasa dari kita kepada anak. Makanya sampai didhawuhi Kanjeng Nabi, tidak ada rupiah yang kita keluarkan untuk apapun lebih istimewa daripada rupiah yang kita keluarkan untuk membahagiakan orang tua. Padahal jenengan-jenengan ini nek ngetokne dhuwit kanggo ngejak ngopi kancane iki semangate gak karuan. Tapi nek dijaluki tulung ibuke trimo kon ngreditne jilbab utawa kudung ngono tok wis. Kadang-kadang petunge suwi. Masya Allah. Kula niku nggih kula masih ngomong ngeten iki sadar, Pak. Aku ambek ibuku yo gak ngene iki ngono lho. Aku sadar dosaku ambek ibuku akeh tenan. Senajan saya selalu meyakini bahwa saya tidak mungkin berada di titik ini tanpa pangestu lan dongane ibuku. Saya setuju. Ibu kula niku anake namung kula. Boten koyo ibu Mas Babub yang doanya dibagi-bagi kepada semua anaknya. Dan ibu punya kemampuan itu. Ibu anaknya rolas 14, iso ngatasi kabeh. Iso noto kabeh, iso ndongakno kabeh secara merata, gak koyo bapak-bapak. Ane bapak hebat. Bapak ya aku paling ingkar sama bapak-bapak. Lu tenan yakin nih? Masya Allah. Oke, saya setuju. Luar biasa ibu. Apakah ini sekelas ya Allah Hisham bin Hisan. Hisham bin Hisan itu adalah salah satu murid populer yang dimiliki oleh Muhammad bin Sirin. Tapi beliau juga murid beberapa tabi'in yang lain semisal Syekh Hasan Basri. Suatu ketika beliau itu ngaji di depan Syekh Hasan Basri, Bang. Terus matur, inna ummi tantadhiruni lil asya. Inna ummi tantadhiruni lil asya. Kiai kamu ngene, ngapunten sangat. Ibu kula niku sakniki nek pun yah menten ngeten iki ngrantos kula badhe dijak maam sonten. Apa ndek kula niku amal kula teng ibu namung setunggal tok sing gak yakini dadi amal kula paling gede. Kula niku istiqomah baturi ibu kula buka poso.
Baturi tok lek kon melu posone ya biah. Rencang. Heeh. Baturi ngrencangi ya. Membersamai ya gitu ya. Ibu kula niku mben dina poso dan teman berbukanya saya. Pokok anggere kula mboten teng pundi-pundi, kula teng omah, kula mesti mendampingi ibu kula buka. Pancen tugas kula niku. Mergo dalil iki mau, Pak. Dawe Syekh Hasan Basri langsung la anta ta'asya bil asya ma'a ummik tukiru bihi ainaha ahabbu ilayya min anta hujja hajjatan tatawu'ah. Wis nang mulai awakmu apa mau bahasamu? Ngerencangi awakmu ngancani ibumu dahar sing kira-kira nyebabi ibumu marem, adem atine, adem penggalihe, tenang. Iku luwih apik tinimbang kowe budal kaji sunat. Wis tau kaji terus koja kaji. Kuwi jenenge bakul kaji. Bakul kaji kuwi jenenge. Ya minimal biro umroh lah, Tapi ku istimewa, makanya niku dalil sing gak gawe nyapa sebabe kula niku seneng batur ibu kula buka. Ya masih aku gak kuat poso, muga-muga ganjarane luwih top tinimbang posone wong-wong gak jelas kuwi. Ya sementing ada duwe dalil lah. Lenggih. Seorang Bishr Al-Hafi, seorang wali top, wali yang sangat masyhur, mengatakan al-walad bil qurbi min ummi haitsu tasma'i sautahu. Seorang anak yang sangat dekat dengan ibunya, ketika ibunya pengen cerita, dia selalu menyiapkan dirinya untuk mendengarkan, selalu meredikan dirinya untuk mendengarkan. Itu afdal minalladzi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Kata Bishr Al-Hafi, seorang anak yang selalu siap mendengarkan cerita-cerita tidak jelas dari ibunya. Ibu-ibu kan kadang-kadang ceritanya gak jelas. Oh no, sing diceritani sing awake dhewe gak nyapo dibahas. Ya ibu-ibu lah kira-kira begitu ya. Iya Pak. Lah takok ibu atau kaum perempuan, ya ibu-ibu lah kira-kira begitu ya. Kadang-kadang kan menceritakan sesuatu sing gak ono hubungane mbek awake dhewe, sing brambang larang lah. Sing beras mundak lah, LPG angel lah. Sekadung ora paham belas ngono kuwi. Lah LPG angel nyapa gak marung ae. Tapi itu ternyata kesiapan kita sebagai anak, kedekatan kita sebagai anak untuk mendengarkan cerita-cerita tidak jelas dari ibu-ibu kita itu afdal minalladzi yadribu bi sayfihi fi sabilillahi azza wa jalla. Ini jauh lebih istimewa daripada ketika kita meninggalkan ibu kita berangkat berperang mengangkat senjata demi menegakkan li'ila'i kalimatillah aw litakuna kalimatullahil aliyah. Menurut Bishr Al-Hafi. Bahkan beliau mengatakan an-nadhar lil niku afdal min kulli syai'. Kita ini memandang ibu kita dengan penuh hormat, penuh tatapan kasih sayang, itu lebih istimewa dari apapun. Lebih hebat dari apapun. Wah, kuwi jarang. Saya takoki anak-anak iki sing saiki wis gerang-gerang dari bapak-bapak iki. Seneng di delok artis modelnya kayak saudara Sabrang ya mbek delok ibuke. Oh, kalau artisnya Sabrang masih ngono ya. Oh iya. Kadang-kadang Masya Allah ibu wis mugi-mugi panjenengan kita terus ibu-ibu sing sae. Ibu Mas Bobi niku kula mboten tepang. Tapi kula yakini beliau adalah piantun yang baik. Karena hanya orang-orang baik ya yang kemudian mampu mendidik, melahirkan, menumbuhkan putra-putra yang baik dan istimewa. Dan saya pikir putra-putra beliau luar biasa baiknya. Nggih, kula kok ngeten iki kok ngelem Bobi mergone teng arepe Bobi mboten. Pancen kula muga kula wonge ya mboten apik banget ya lumayan lah. Lek apik banget kula nggih mboten yakin tapi ya lumayan, Pak. Paling mboten dhek niku telaten silaturahim, telaten nyopo. Dan dia punya kemampuan untuk pinter laden-laden kepada siapapun. Dan itu adalah hasil karya ibunya. Mungkin jelas nih, kalau mboten mungkin menganggap orang lain yang memberikan itu semua. Itu pasti ibunya. Mereka al-ummu niku ustadzul asatidzatil ula.
Syaghalat ma'asiruha madal afaq. Sehebat apapun orang, karya apapun yang pernah ia ciptakan, wis ta lah. Jenengan tahu ndelok apa Pak seneng Perancis sing menara Gaudi apa jenenge? Eiffel. Macane piye? Eiffel ngono ya. Aku semanut kamu aku. Ada blesete ya awakmu. Apalah wis jembatan paling top sak donya apa Pak? Jembatan apa? Wes pokoknya jembatan paling istimewa utawa mobil paling hebat sak donya. Itu semua diciptakan oleh seseorang yang pasti dilahirkan oleh seorang ibu yang luar biasa untuk memastikan anaknya istimewa. Kita tidak pernah menemukan ada satu ulama pun yang tidak dilahirkan dari rahim ibu yang luar biasa. Walaupun banyak ulama top, bapak biasa-biasa aja. Misalnya bapak gak patek menentukan. Bapak itu tugasnya golek duit, mulai ngopi turu, paling golek ibuke nyapo, sesuk budal neh ngopi neh wis ngono tok. Lho tenan bapak aku salah. Tapi nggih tetap kados wau nika kula nggih matur. Pertama makanya kak buka supaya jasane bapak ijek enek. Fa'ati abaga wa ati abaga fa innahu rabbaka min ahdi sihori. Apapun yang membuat kita masih hidup sampai hari ini itu ya biasanya hasil jerih payah seorang bapak. Tapi bapak niku pancen mboten patek duwe tugas, mboten duwe tugas, mboten patek duwe bakat ngopeni anak. Dalile ana wong wedok kok jenengan tinggal mati, Pak. Gak usah khawatir lan gak usah bingung, anak jenengan mesti tetap iso gede, tetap iso dadi wong sukses. Tetap iso ngopeni kanthi apik. Tapi sekali ana bapak-bapak ditinggal ibune sedo. Lah aku gak paham mau. Lah iya toh gak paham mau. Itu terserah kowe ya. Tapi kan prakteknya ngono kuwi. Bapak ngopeni anak siji loro wis panik. Semua sowan kiai, matur kiai, ngapunten kiai. Kalau kok ketahui sih betah batur kagak ngopeni anak-anak. Ibu-ibu belas gak butuh hasil. Iku mesti sing celutak ya bapak-bapak sing mari ditinggal bojone ngono kuwi. Celutak wis amen ziarah. Anakmu piro yo? Kalih Pak. Pilih diopeni bareng-bareng. Alah iki sing celutak ya bapak-bapak kuwi. Lek ibu-ibu wis gak patut. Sembiang kuwi. Aja kuwi pancen kono. Masya Allah, Masya Allah. Tapi apapun sedo niku paten ya, biar mati ku mesti ndak. Dadi awakmu masih cerdas, masih apa winter, tapi ya bakal mati. Mati lha iya piye ta? Awakmu kecerdasanmu gak cukup kanggo antisipasi mati. Masya Allah. Lan muga-muga kapanpun kita kemudian sowan wonten ngarsane Allah Ta'ala, muga-muga pinaringan husnul khatimah. Tapi ojo cepet-cepet. Lah wong dhek lho kok nyiptani lagu anyar. Lagi artinya hiburan ning dunya ya cek akeh. Atraksine awake dhewe cek kudune cek iso ditambah. Hal-hal baik yang masih bisa kita lakukan ya banyak. Muga-muga awake dhewe diparingi waras, diparingi umur sing cukup kanggo sangu, kanggo ibadah ubudiyah wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mergo kadung sekadi unen-unen izzud dunya iku bikasratil amwal, tapi wa izzul akhirah bikasrati salihil amal. Jadi ning donya pengen rada merjaya pancen duwite kudu rada akeh. Lah iya no. Saiki kene ana wong ruwete gak karuan tapi duwite rada akeh, iku rada gampang dipercaya omongane. Daripada wong jujur sewale ahli jamaah tapi gak patek duwe duit. Ku wis ket zaman azali, Pak De. Wis ket zaman kuno kendeng wis ngono kuwi. Wis sampai kiamat ya modele wis ngono kuwi. Ana wong saleh ngalor ngidul wis qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lho tenan. Tapi kok ora patek duwe duit. Iku pancen omong gak patek dirungokne wong. Lho tenan iki. Omong gak patek dirungokne wong, tapi nek rodok enek sangune. Mas ya tukang ngapusi. Nyopo awakmu 5 tahunan pisan lho ya mau percaya. Paham ora? Lho ya ora?
Pokok anggar duit ana duit lha ora nek sing ditinggal ya. Nggih mboten. Saiki enek wong saleh, enek wong uapi, enek wong tertib, ibadah tertib, jamaah tertib, pasane yo tertib. Wah, wonge saleh ngalor idul wis pokoke hubungane iki wis ibadah tok. Moro-moro pengen nyalon bupati apa iki? Banjarnegara. Tapi gak duwe apa-apa. Iya nek wong sengket cilik sampean krungu iki wong super wet super bajingan. Tapi dhek yo moro-moro nyalon bupati duit ra karuan akeh. Ayo. Bola-bola Banjarnegara milih sapa? Milih sapa? Gayamu tok melu pengajian. Lah tenan yo. Tapi pancen ngono kuwi kan. Dulu saya itu pernah bukan diskusi ya, kula nate digombali kali saudara Sabrang. Nggih kula meneng ae pancen dhek luwih pengalaman. Pancen dhek yo luwih canggih, luwih paham. Kula nggih sepakat, super sepakat. Bahwa seharusnya kita semua ini punya satu pemikiran bahwa tidak ada orang yang layak untuk kita sadari kecuali sudah positif dia memiliki kemanfaatan di antara kita. Tidak layak untuk kita percayai kecuali dia jelas-jelas sudah memiliki track record Banjarnegara track record ayo. Apa jenenge ya? Catatan kemanfaatan ketika berada di tengah-tengah kita. Oh, sumpah ngoten iku. Tapi mbasan kula pisah kali saudara Sabrang. Sang sadurunge kula pun taslim pun percaya kabeh omongane niku. Mbasan metune lho kula moro-moro kelingan. Inad dananira wadarahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatau wajalala. Itu kitab bahwa rupiah, dolar, real, ringgit itu pancen mampu menyulap orang tolol langsung menjadi orang yang sangat berwibawa, hebat, cakap, pengalaman, pintar. Paham gak? Jadi kok anggere dompet rodok kandel, orang itu melihat langsung sing maune ketok pekok langsung ketok canggih made. Hiyal lisanu liman arada fasahata wa silahu liman arada qitala. Uang dimanapun dia berada, kapanpun masanya, dia adalah jubir terbaik untuk sebuah kampanye. Liman arada fasahata. Hiyal lisanu liman arada fasahata. Iku cara saiki ngono lek ngarane. Alat kampanye terbaik duit. Bukan track record, salah Pak, paham gak? Caleg ya. Lah kuwi, gak dudu to wajahe lho. Caleg iki lho. Caleg kok santri, biasanya gak pakai duit. Wes, melas la ilaha illallah. Duwene sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Iku wong gak seneng gak wong gak tertarik. Wahiyal silahu liman arada qitala. Kamu mau mengalahkan siapapun, mau menaklukkan siapapun, pokok wis lho. Rusia mletene ra karuan, sebabnya ya pancen rada akeh duite. Awake dhewe sakjane ya iso mlete ketika kita mampu apa ya? Masya Allah, kula wis pas. Pokoknya jenengan nate jagongan kali saudara Sabrang, nelongso dadi wong Indonesia Mas. Tapi semakin kula ngrungokne ceritane saudara Sabrang, kula baru sadar kenapa kemudian hubul watani minal iman, bahwa mencintai tanah air adalah sebuah hal yang menguatkan keimanan kita dan itu sangat berat. Saman gak tau ning ndi, saman dolan paling adoh luar negeri mungguhmu Jogja. Saman tau dolan waduh tenan. Apa meneh kaya ngene-ngene iki biasa, apa meneh ngene iki biasa ning Eropa, biasa ning Amerika, biasa nang ndi. Kok pulang tetap mencintai Indonesia, itu monggoku ya wong hebat tenan. Loh, ya Pak, Nanti nek monggo ngono. Nanti lek ora antarane wong hebat tenan, antarane wong pekok. Masya Allah. Kita ini, culture kita, budaya kita adalah budaya terbaik. Katanya. Padahal awake dhewe kuwi. Masya Allah. Orang yang paling semangat lan istiqomah merusak budaya kita sendiri.
budaya empati, kepekaan, sadar diri, andap asor dan lain sebagainya. Iku sing ngruweti awake dhewe. Aturan-aturan di rumah kita ketika dicanangkan, semua aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau siapapun yang di tingkatan itu atau di derajat itu mampu menghasilkan sebuah kalimat-kalimat istimewa, kalimat-kalimat cantik berupa aturan diadakan untuk dilanggar. Itu mungkin ada tidak, Pak? Aturan iku ono supaya kena dilanggar. Kula niku aja ado-ado. Namung teng tanggane awake dhewe mon, misale koyo Malaysia ngoten mawon. Malaysia ngoten mawon. Suatu ketika kula niku pernah kula elek-elek ngeten iki ya lek cedek-cedekan mek Malaysia ya tahu aku. Suatu ketika kula ini natas dherekaken bapak kula periksa teng Malaysia. Ternyata kita sebagai orang Indonesia sing ngawur gak karuan. Awake dhewe ngawur lho Pak, cuma anggap gak ngawur. Awake dhewe buang puntung rokok saja itu sembarangan, apalagi sampah yang di atas itu. Sekali mudun neng negara sing jenenge Malaysia, apalagi di Singapura, sakal otak kita itu langsung tertib. Ngerokok gak wani sembarangan, kita hanya akan cari tempat-tempat di mana merokok itu dihalalkan oleh pemerintah. Dan ketika kita kembali ke Indonesia, penyakit elek kumat kabeh. Apa sebabnya sebenarnya? Jejal. Masya Allah. Makanya benar omongannya saudara Sabrang, mencintai negara kita setelah kita tahu negara-negara yang lain dan kita tetap meyakini bahwa ini adalah bangsa terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah jihad yang luar biasa. Mas Yo kancaku menyimpulkan itu adalah kepekoan sing angel tambahannya. Tapi ya terserah. Apa-apa penyencah ngawur. Tapi mboten memang seperti itu. Lah niki Mbah Habib pun rawuh, kula pun cocok niki. Niki kula tak penggawean kula. Sepaling penting kan kula mek dugi mriki silaturahim kalih jenengan sedaya. Pokoknya ngene, terakhir. Muga-muga awake dhewe kabeh muga-muga ditakdir sampai Allah Subhanahu wa taala dadi anak-anak sing bekti lan muga-muga anak-anak awake dhewe ya iso nerusne bektine awake dhewe. Biru abakum tabirakum abnau. Awakmu aja oman amin tok ae. Lho tenan. Aja oman amin tok ae. Iki mumpung Mbah Umar rawuh. Kasihan. Tapi kita rawuh kita ya. Aku mau cerita apa sampai hilang aku. Biru abakum tabirakum abnaukum. Awakmu aja oman amin ae. Anakmu dadi anak sing api, anak sing bekti itu hanya karena mencontoh panjenengan semua, karena panjenengan menjadi pribadi yang baik dan berbakti kepada orang tua panjenengan. Kok amin? Orang ono sing ndonga amin. Lho artinya ngene, lamun toh sampean saiki dicoba mek pangeran duwe anak sing Habib Umar sudah rawuh. Ini Gus Kausar langsung berdiri ya. Berdiri takdim ke Habib Umar Al-Mutahhar. Aduh, aku ngomong apa? Betul deh. Kulo niku aduh. Napa nanti ngapunten, Beb. Niku tiang-tiang ternyata katose dereng maem. Lah wong kula critani bahwa semoga kula ndongane namung ngoten tok, semoga kita ini ditakdirkan oleh Allah taala menjadi anak-anak yang berbakti. Karena dengan kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita punya potensi anak-anak juga meneruskan kebaktian itu. Mergo solahul abna menika solahul aba menika sababun li solahil abna. Jenengan menjadi orang baik itu adalah satu di antara cara untuk membuat anak-anak panjenengan menjadi anak yang baik, malah diamini. Makanya api odise nek pengen anak yang api, maksud kula ngoten lho, malah amin. Niku coba bahasa Inggrisnya ya anak.
Ya, gini. Iku ngawur niku. Saestu. Karena begini, seingat saya, ketika Allah beberapa kali menyebutkan al-abrar dalam Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa innama sammahumullahul abrar li'annahum yabiruna al-aba wal abna. Kita ini baru bisa masuk tingkatan atau derajat al-abrar ketika kita sendiri secara pribadi punya kemampuan berbakti kepada para pendahulu kita dan kemudian memproses generasi berikutnya, yakni anak-anak kita, keluarga kita, menjadi generasi yang berbakti kepada para sesepuhnya. Karena beliau meneruskan, kama annalaka ala waladika haqqan kadzalik liwaladika alika hak. Sebagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak kita terhadap kita sebagai orang tua, penghormatan, ketaatan, dan lain sebagainya, sebetulnya anak-anak kita juga punya hak yang wajib kita lakukan sebagai orang tua. At-ta'dib, wat-tahdzib, wat-tarbiyah, wat-ta'lim, mulangi tata krama, mengajari memiliki karakter-karakter yang baik, gak gampang ngamuk, sing sabar, sing padang, sing neriman, sing ora gampang putus asa, dan lain sebagainya. Makanya Imam Ghazali ketika ngomentari dawuh Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan lam yahmilhu alal uquq bisu'i khuluqihi. Orang tua jangan sekali-kali membawa anaknya untuk kemudian menjadi pribadi yang uquq. Uquq itu durhaka. Karena melihat, mencontoh kelakuan yang ditampilkan oleh orang tuanya. Anak ini delok jenengan, Pak. Itulah kenapa kemudian para masyayikh kita, para ulama kita, para habaib kita meminta anak-anak kita supaya berada di dekat-dekat para ulama, di dekat para orang alim, para orang solih, supaya sedih contohnya mboten awake dhewe dadi wong tua. Makanya anak kula niku asik ket biyen gak pondokne, Pak. Mergo saking wedine lek sing didelok niku kula, Beb. Nggih. Saya kula niku ajre saestu nek sampai anak kula niku mangken sedih contoh kula. Kan wah, ya anak niku mangken. Makanya dalam rangka antisipasi niku dalam titipaken dhateng para kiai. Nggih termasuk wonten betengan dan lain sebagainya niku dalam rangka supados boten yakna. Hah? Sebenarnya. Nah, kita karena kita jadi orang tua ini mau apa yang dicontoh? Dia ketika berada di pondok, di tengah-tengah kiainya, berada di antara kiainya, dia malam katakan jam 2:30, 3 dia bangun. Kemudian melihat kiainya, bunyainya mujahadah, salatul lail, darus dan lain sebagainya, jamaah. Ane teng omah setengah telu tangi delok bapake, ya tangi delok bal-balan. Kan ke masalah ya. Lah supaya tidak konangan seperti itu. Supaya anak kula tetap husnudon kalih kula. Kula uncalne saada-adae. Lah tenan niku. Masyaallah, sepindah malih mugi-mugi kita sedaya estu-estu dipun takdir dados lari-lari sang bekti dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula ngapunten dhateng sedaya mawon khususnya keluarga besar Al-Fatah. Monggo sareng-sareng kita mirengaken dawuh saking Mbah Habib. Ngapunten ingkang agung, kula namung tenggo wekdal mawon Bib. Ngapunten saestu Bib. Pangestune dhateng kita sedaya. Nggih, awon-awon ngeten iki nggih insyaallah anu Bib. Adalah orang yang punya cita-cita, punya harapan untuk kemudian memantaskan diri saged merasakan panjenengan pangestoni, mugi-mugi estu dipun ijabahi lan dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita nyimak video ngajinya dari Gus Kausar. Dan ngaji kali ini kan Gus Kausar di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Bagi yang belum tahu seputar Pondok Al-Fatah ini, pondok ini
Pondok ini tuh salah satu pesantren yang dirintis dan didirikan pada masa penjajahan Belanda oleh Syekh Kiai Haji Abdul Fattah pada tahun 1901. Kembalinya beliau menuntut ilmu di Mekah. Awal berdirinya pesantren ini adalah mengembangkan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah berbasis pendidikan dengan menitik beratkan pada kajian kitab kuning sistem salaf guna mencetak generasi yang tafakuh fiddin serta pengembangan akidah dan tasawuf, yaitu thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Dan pada perkembangan berikutnya Pondok Pesantren Al-Fatah mendirikan yayasan pendidikan Al-Fatah yang bergerak di bidang formal maupun non formal seperti PAUD, TK, MI, MTS, SMA, SMK. Lalu madrasah diniyah dan kejar paket dan sebagainya. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, di samping terus meningkatkan mutu serta kelengkapan sarana prasarana Pondok Pesantren Al-Fatah juga tetap eksis melestarikan apa yang pernah dirintis oleh para pendahulu dan pendiri pesantren, yakni memadukan kitab-kitab salaf dan kholaf. Pondok Pesantren Al-Fatah ini pengasuhnya yaitu Kiai Nurul Huda Hasim bersama Kiai Haji Binyamin Hasan selaku sepuh Pondok Pesantren Al-Fatah, dan seluruh keluarga besar Bani Fatah meneruskan perjuangan generasi sebelumnya. Salah satu kegiatan Pondok Pesantren Al-Fatah yang juga menjadi ruh dari pesantren ini adalah mempelajari kitab-kitab agama Islam seperti fikih, usul fikih, tauhid, nahwu, akhlak, tasawuf, tafsir, mutalaah hadis dan sebagainya. Dan yang disampaikan Gus Kausar tadi banyak sekali ya, karena ini acaranya itu 100 hari dari Nyai Haja Uswatun Hasanah. Jadi momennya itu momen kehilangan ibu ya dari keluarga Pondok Pesantren Al-Fatah. Kemudian yang banyak dibahas Gus Kausar tadi ya soal rasanya ketika kita kehilangan seorang ibu. Kausar tadi mengungkapkan bahwa orang kalau kehilangan orang lain masih bisa digambarkan, tapi kalau kehilangan ibu itu sudah tidak bisa digambarkan. Dan kita ini boleh kehilangan apapun karena setiap yang hilang akan ada yang datang menggantikannya. Sudah jadi hukum alam, dan tapi kita jangan sampai kehilangan Allah Ta'ala, karena kehilangan Allah Ta'ala itu sudah tidak ada gantinya ya, karena tidak ada. Bahkan Gus Kausar tadi guyonnya itu nggak ada gantinya, dealernya nggak ada ya, ibaratnya kita nyari dimanapun nggak ada kalau kehilangan Allah. Dan di antara kehilangan tidak ada yang terpuruk kecuali kehilangan ibu, kata Gus Kausar. Dan kita ini dengan orang tua, kata Gus Kausar, harus punya rasa respect apapun yang telah diberikan ke kita. Kita tidak mampu membalasnya, walaupun seperti Gus Sabrang ini sering geger dengan orang tuanya, tidak bisa membalas apapun dengan pemberiannya. Dan seorang seorang wali masyhur Bishr Al-Akafi, seorang anak yang dekat dengan ibunya itu afdol, seorang anak yang selalu mendengar cerita ibu yang nggak jelas ceritanya. Kesiapan kita sebagai anak mendengarkan cerita yang nggak jelas ini jauh lebih istimewa daripada kita berangkat perang membawa senjata di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi yang disampaikan di ngaji kali ini. Oke,
Terima kasih yang sudah nyimak video ini hingga selesai, dan semoga video ini bermanfaat, banyak ilmu yang bisa kita ambil dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bagi yang suka dengan channel ini, dengan videonya, bisa bantu like dan subscribe. Dan kalau tidak suka, abaikan saja video ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.